Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Kecamatan Bojonegoro. Di belakang saya ini adalah tanah wakaf. Ya, wakifnya adalah LP Ma'arif NU. Ya, kemudian nazirnya MWC NU Bojonegoro. Ini tanah wakaf yang kemudian kolaborasi dengan PUPR ya untuk menghasilkan rusunawa. Kita tahu bahwa Islam itu sangat tidak menginginkan adanya aset yang menganggur. Oleh karena itu, aset yang ada itu harus dioptimalkan untuk kemasyarakatan, untuk kemaslahatan umat. Dan ini adalah contoh yang baik. Apa yang sudah dilakukan oleh Nahdlatul Ulama di daerah sini itu sudah cukup baik dengan cara yaitu tanah yang menganggur itu kemudian dibuat rusunawa ya, yang kemudian di situ terisi banyak kamar yang memang dibutuhkan oleh masyarakat yang secara ekonomi belum mampu untuk bisa membeli rumah sendiri ya, maka inilah alternatif yang terbaik bagi mereka. Oleh karena itu, mari kita coba untuk mendalami ya terkait dengan rusunawa ini. Alhamdulillah saat ini kami bersama dengan pengelola rusunawa ya. Mungkin di sini ada Pak Taufik ya sebagai ketua manajer. Mungkin silakan singkat saja Pak diperkenalkan nama dan kemudian tanggung jawabnya. Ya, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Taufik. Kebetulan ini saya diberi kepercayaan oleh PCNU Bojonegoro sebagai manajer di rusunawa ini. Kemudian saya didampingi beberapa teman-teman. Ini ada Mas Misbah selaku koordinator Sarpras ya. Kemudian ini Mas Gofur selaku tim dari marketing dan penagihan. Nah, kemudian ini ada Mas Abil dari administrasi dan ini ada Mas Ali selaku tim Sarpras juga. Makasih Prof. Okay. Oke, mungkin bisa diceritakan sebelumnya ya. Tanah wakaf ini proses awalnya bagaimana? Apakah dari individual orang yang mewakafkan ataukah dari hibah dari seseorang pada NU di sini, kemudian NU itu mewakafkan, kemudian sudah berapa lama nganggur sebelum rusunawa ada? Baik, sedikit saya ceritakan bahwa proses tanah yang ada di NU ini memang awalnya dari wakaf perorangan kepada PCNU Bojonegoro gitu. Kalau dilihat dari tahunnya mungkin sekitar sudah puluhan tahun yang lalu ya, sudah puluhan tahun yang lalu itu Prof. Nah kemudian selama beberapa tahun itu memang selama ini hanya berupa kompleks ini hanya berupa kantor bangunan PCNU, sisanya adalah kosong gitu. Pernah ada satu bangunan untuk pondok pesantren tapi mungkin ketika itu belum bisa maksimal gitu ya. Nah rusunawa ini mulai berdiri secara kalkulasi ya, perkiraan itu pada bulan Mei 2017 begitu ya. Pada bulan Mei 2017 itu mulai diproses pembangunan dan selesai di Desember 2017. Nah, saya potong sebentar. Okay. Bagaimana kemudian ide awal dari tanah wakaf ini kemudian diperuntukkan untuk rusunawa? Ide awalnya berapa? Jadi ide awalnya adalah pada tahun 2017 atau sebelumnya 2016an itu kan kebetulan pemerintah dalam hal ini adalah Presiden Jokowi itu sedang mempunyai konsep untuk membangun rumah yang berbasis MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, kemudian mengkoordinasikannya itu dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Agama. Nah, format atau skema yang dipakai itu dengan menggunakan format bagaimana bisa memaksimalkan lahan wakaf yang produktif yang itu dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan. Nah, saat program itu disampaikan kepada PBNU, kemudian PBNU menyampaikan hal itu kepada cabang-cabang NU se-Indonesia. Kalau tidak salah mungkin ada sekitar 4 atau 5 begitu ya. 5 pengurus cabang NU itu yang mengajukan ke PBNU. Terus kemudian ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Di antaranya memiliki lahan atau tanah kurang lebih 4.500 meter persegi ke atas ya,
ke atas. Nah, kebetulan di PCNU Bojonegoro itu memiliki 5.838 meter persegi. Nah, setelah diteliti berkas-berkasnya, kemudian diverifikasi kembali kelengkapan persyaratannya, termasuk adalah legalitas dari tanah itu, ternyata yang memenuhi syarat itu adalah PCNO Bojonegoro. Nah, PCNO Bojonegoro sendiri memandang bahwa tertarik untuk menggunakan atau mengambil bagian dalam program ini karena memang kita melihat bahwasanya kalau misalnya lahan wakaf yang kita miliki itu bisa dimaksimalkan, setidaknya nanti bisa membantu atau memberikan kontribusi yang lebih bermanfaat begitu, Prof, untuk masyarakat yang lebih banyak. Kira-kira gambarannya seperti itu, Prof. Kemudian dari sisi kalau kita bicara wakif yang dulu ya, itu kira-kira peruntukannya bebas atau memang untuk apa spesifik atau bagaimana? Kalau kita bicara tentang wakif yang memang sudah lama itu. Iya. Ya kalau spesifiknya memang ya untuk menunjang kegiatan-kegiatan dari NU itu sendiri gitu ya. Artinya memang tidak secara spesifik misalnya untuk pendidikan atau apa, tapi lebih menunjang pada kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat untuk manusia yang lebih banyak lah. Kira-kira gambarnya seperti itu, Prof. Kalau kita mengikuti yang ada di pasal-pasal yang ada di akad wakifnya itu kira-kira. Kemudian kalau dari sisi ini kita bicara total nilai proyeknya yang untuk bangunan gedungnya ini kira-kira itu dana full dari PUPR, kemudian nominalnya berapa, terus kemudian jadi berapa kamar, berapa lantai. Kalau full pembangunan budgetnya kira-kira sampai karena begini, Prof, itu kan kebetulan memang sifatnya hibah ya dari Kementerian PUPR dan Kementerian Agama, bahwa PCNU Bojonegoro itu hanya menyediakan lahan, sementara seluruh proses pembangunan itu dihandle langsung oleh PUPR gitu. Jadi kita hanya terima kunci lah ibaratnya seperti itu. Jadi kita tidak tahu persis kira-kira anggarannya berapa, tapi hanya terima kunci. Nah, bangunan Rusunawa ini terdiri dari 70 hunian, 70 hunian, kemudian ada 2 kios. Ada 2 kios. Ya, 2 kios itu beda, Prof. Jadi 2 kios yang memang spesifikan nanti akan disewa oleh pihak luar gitu. Kemudian ada 1 minimarket dan 1 ruang serbaguna. Nah, masing-masing hunian itu baik mulai dari total 70 hunian itu ada di lantai 1 sampai lantai 5. Jadi ini ada 5 lantai. Berarti per lantainya untuk lantai 1 itu ada 1, 2, 3, 6. Ya, per lantai 1 ada 6, terus kemudian lantai 2-nya sampai lantai 5 16 per lantai. Jadi sama. Nah, menariknya di fasilitas masing-masing lantai itu sama, Prof. Jadi antara lantai 1 sampai lantai 5 itu sama. Lantai 1 maupun sampai lantai 5 itu masing-masing unit terdiri dari 2 kamar, 2 bed ya, baik bed untuk orang tua maupun bed untuk anak-anak. Kemudian ada kursi dan meja ruang tamu. Kemudian ada ruang untuk dapur, ruang untuk cucian, kemudian ada lemari. Terus kemudian kamar mandinya juga kamar mandi yang kami lihat itu juga sudah sangat memadai untuk sangat layak itu. Kira-kira gambarannya begitu, Prof. Oke, tadi disebutkan ada 2 kamar gitu, itu sudah ada bednya maksudnya? Iya, sudah semua. Oh, jadi masing-masing hunian itu sudah lengkap semua. Jadi itu paket yang lengkap dari Kementerian PUPR. Jadi kita tinggal terima kunci, sudah dilengkapi mebel, sudah dilengkapi, ibaratnya orang masuk bawa koper aja gitu, hanya tinggal mau menempati gitu aja. Ya, kira-kira gambarnya begitu, Bro. Nah, sekarang kita bicara ini penghuninya atau sewanya lah kira-kira gitu ya. Sewanya ini ketika kemudian PUPR itu hibah ya, berarti kan tidak perlu mengembalikan lagi ke sana ya. Ada ketentuan nggak dari PUPR itu kaitannya dengan sewa per bulan yang harus dibebankan kepada ini? Kira-kira bagaimana? Iya. Kalau mengacu, jadi begini. Berdasarkan ibaratnya begini, untuk penentuan tarif sewa itu ada peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 01/PRT/M 2018 tentang bantuan pembangunan dan pengelolaan rumah susun. Nah, dalam pasal 27 ayat 3 itu disebutkan bahwa perhitungan besaran tarif sewa sarusun oleh pengelola itu tidak boleh lebih dari 1/3 dari upah minimum provinsi, Prof. Jadi artinya pada saat penentuan tarif itu kita tidak boleh melebihi rata-rata 1/3 dari UMP provinsi. Nah, berdasarkan ketentuan itu maka kemudian diketahui bahwa misalnya ini saya ambil contoh pada tahun 2020 ya, tahun 2020 ya, misalnya itu besaran UMP-nya adalah 1.760.000 per bulan. Nah, jika dibagi 1.760.000 ya, itu jika provinsi Prof. Nah, itu jika dibagi 1/3 itu adalah besarannya 586. Nah, sedangkan tarif sewa kita artinya begini, 586.666 per bulan itu adalah tarif batas paling tinggi yang dibebankan kepada setiap pengelola. Setiap penghuni ya, setiap penghuni itu. Nah, oleh karena itu, karena kita sudah mempunyai rambu-rambu tentang tentang peraturan Menteri PUPR itu, maka kemudian penetapan harga sewanya itu juga tidak boleh lebih dari itu. Hanya memang harga sewa antara lantai 1 dan lantai 5 itu berbeda. Karena kita nggak menggunakan lift ya, Prof ya. Jadi kalau misalkan menggunakan lift mungkin agak average ya gitu ya. Nah, karena misalkan begitu, misalnya di lantai 5 misalkan itu hanya per bulannya 369.000. Kemudian lantai 4 itu 459, lantai 3 549, kemudian lantai 2 639 dan lantai 1 729. Yang jika kita rata-rata dalam sewa per bulannya itu 567 masih jauh di bawah 1/3 UMP Jawa Timur gitu. Karena memang kita nggak boleh melebihi itu, batasannya sudah jelas gitu, Prof, kira-kira. Oke, menarik. Kemudian kaitannya dengan pemilihan siapa yang layak untuk masuk sini, itu kriterianya bagaimana supaya ya ada unsur keadilannya tentunya ya dan sebagainya. Monggo. Iya, karena memang ini peruntukannya adalah untuk MPR, maka prioritas pertama tetap harus dari MPR. Nah, pertama itu ada data itu. Syaratnya adalah kita dengan misalnya mengacu pada slip gaji yang dilampirkan oleh calon penghuni. Jadi kalau misalnya mereka pendapatannya memang tahap awal memang kita mengacu pada UMR ya, Prof ya. UMR misalnya 2.500 atau kadangkala itu yang harus kita utamakan terlebih dahulu gitu. Nah, itu dibuktikan dengan slip gaji yang bisa kita lihat. Kedua, peruntukannya adalah khusus untuk keluarga. Khusus untuk keluarga. Memang syarat kedua harus keluarga yang dibuktikan dengan surat nikah, KK dan KTP ya untuk kenapa kita harus mewajibkan ke keluarga, karena ya lebih mudah untuk kontrolnya saja, Prof, kira-kira begitu. Jadi misalkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, apalagi nah itu dia. Apalagi ini di kompleks organisasi kemasyarakatan berbasis Islam gitu kan, harus kita jaga marwahnya, harus kita jaga ininya. Nah, yang kedua adalah itu. Kemudian yang ketiga adalah harus ada semacam jaminan untuk ini, Prof, jaminan untuk kemampuan untuk menyewa ya. Itu bisa kita lihat dari wawancara. Kenapa? Kalau misalnya itu tidak kita pastikan sejak awal, kita khawatir misalnya nanti akan ada semacam tagihan-tagihan yang terlalu menggunung kan begitu. Nah, ini juga akan mengganggu operasional dari kelembagaan kita gitu, Prof. Kira-kira secara umum sebetulnya hanya itu sih, hanya itu. Kalau selama persyaratan itu sudah memenuhi, kemudian kita lihat misalnya orang ini memang secara attitude juga tidak neko-neko lah istilahnya begitu kata orang Jawa, ya kita akan bisa menerima itu. Memang tahapannya adalah dari pihak penghuni itu mengajukan berkasnya dilengkapi dulu dengan persyaratan tadi, kemudian diverifikasi sama tim marketing, kemudian ada wawancara. Setelah proses selesai, besok pun bisa menempati gitu. Kira-kira gambarannya begitu, Prof.